Di Renegade Immortal episode 122, kita benar-benar diperlihatkan sisi tergelap Wang Lin. Akibat efek mengerikan dari buah surgawi, Wang Lin berubah menjadi sosok monster. Kesadarannya sepenuhnya tenggelam dalam niat pembantaian. Akal sehatnya hampir lenyap. Dan sebagai gantinya, kekuatan Wang Lin melonjak ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Dalam kondisi inilah, Wang Lin membantai ribuan pasukan negeri setan api tanpa ampun. Tidak ada belas kasihan, tidak ada keraguan di hatinya. Bahkan panglima tertinggi pasukan negeri setan api pun tewas di tangan Wang Lin. Satu demi satu nyawa lenyap dan medan perang berubah menjadi lautan darah. Xu Liguo yang menyaksikan langsung kejadian mengerikan itu hanya bisa terdiam membisu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan rasa takutnya mencapai puncak. Ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berpikir untuk bergerak saja pun tidak berani. Sementara itu jauh di medan perang kuno, Scattered Devil Armor hitam akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan amarah, bukan keserakahan, melainkan ketakutan. Armor iblis itu menyadari satu hal penting, Wang Lin telah berkembang menjadi sosok yang sangat berbahaya. Sosok yang bahkan memiliki potensi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Karena itulah Scattered Devil Armor hitam segera mengambil keputusan besar. Ia mengirim 3 orang pelindung terkuatnya dengan satu tujuan, membunuh Wang Lin sebelum semuanya terlambat. Dan di antara ketiga pelindung itu muncullah satu nama yang mengejutkan. Hu Pao, seorang murid yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesetiaan, namun ternyata telah berkhianat. Di dalam hatinya, Hu Pao menyimpan kebencian dan dendam yang mendalam, dan kini ia diam-diam menyimpan niat membunuh Wang Lin, bukan demi keadilan, melainkan demi membalaskan dendam pribadinya. Balik lagi di channel Bang Dongdong, kali ini kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 123. Langsung aja kita bahas. Di Menara Hitam, di medan pertempuran kuno, Scattered Devil diliputi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Ia menyesal karena pernah berniat melahap Wang Lin. Kini Scattered Devil menyadari satu hal pahit, Wang Lin telah tumbuh menjadi ancaman yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam kepanikan itu, Scattered Devil memanggil seorang lelaki tua bernama Min Yuan untuk menyusun rencana terakhir demi menghentikan Wang Lin. Tanpa ragu, Scattered Devil memberikan senjata berupa armor iblis kepada Min Yuan. Energi iblis yang sangat kuat langsung mengalir saat armor itu terpasang di tubuhnya. Sekejap kemudian, Min Yuan menjerit kesakitan. Jeritan penderitaannya menggema terdengar hingga jauh. Namun setelah proses penyatuan itu selesai, Min Yuan menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Hamba iblis ini patuh." Dipenuhi energi iblis dan amarah yang membara, Min Yuan berteriak keras, "Penjaga iblis, keluarlah." Begitu teriakan itu menggema, angin iblis berputar hebat dan perlahan berubah menjadi seorang wanita berzirah. Sosoknya sangat mirip dengan jenderal iblis wanita, Xi Lian, yang pernah muncul dalam kompetisi jenderal iblis. Wanita itu berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Penjaga iblis Winsong hadir." Tak lama kemudian, tanah di sekitar medan perang tiba-tiba meledak. Sebuah lengan hitam legam muncul dari dalam bumi. Seorang lelaki tua yang sangat kurus merangkak keluar dan berkata, "Penjaga iblis bumi hadir." Sesaat kemudian, awan hitam pekat menutupi langit. Dari balik awan itu, seorang pemuda berwajah muram berjalan perlahan sambil berkata, "Penjaga iblis Hu Pao hadir." Min Yuan segera memberi perintah tegas, mencegah Wang Lin menginjakkan kakinya di medan perang kuno. Mendengar perintah itu, Hu Pao dipenuhi kegembiraan. Ia yakin bahwa dendamnya hari ini akan terbayar lunas. Di benaknya, ia setelah membunuh Wang Lin, ia bahkan berencana menguasai sekte pemurnian jiwa. Namun Hu Pao tidak menyadari satu hal fatal. Wang Lin saat ini telah menjadi sosok mengerikan di tahap ascendant. Sementara dirinya sendiri hanyalah sampah yang bersembunyi di balik topeng pengkhianatan, yang bahkan hanya berada di ranah core formation. Setelah beberapa waktu, Wang Lin akhirnya tiba di sebuah hamparan tanah tandus yang tak berujung. Mata Wang Lin saat itu merah seperti iblis. Buah kenaikan surgawi telah menembus seluruh pikirannya. Saat itu satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah bunuh dan bunuh. Dia bergerak secepat kilat, menyerbu langsung ke tanah tandus.
Tepat pada saat itu, dua penjaga iblis muncul dari tanah dan langsung menyerang Wang Lin. Dan Wang Lin pun membalas mereka dengan menggunakan mantra jari pemusnah. Jari maut muncul dan melesat ke arah lelaki tua kurus itu sebagai seberkas cahaya hitam. Menghadapi jari kematian, dia tidak hanya tidak menghindar, tetapi tiba-tiba membuka mulutnya yang lebar. Pada saat ia menelannya, dia menatap Wang Lin dengan tajam dan berbicara untuk pertama kalinya. "Anak kecil, mantramu enak sekali. Kultivator kecil, lihat bagaimana kau bisa lolos dari nanah langit dan luka bumi milikku." Saat itu niat membunuh Wang Lin menembus masuk menyebabkan suhu membeku. Saat itu lelaki tua kurus merasakan energi pedang yang sangat mengerikan berada pada Wang Lin. Ia seketika ketakutan. Ia tidak menyangka Wang Lin mendapatkan harta seperti itu. Jantung lelaki tua kurus itu berdebar ketika ia melihat ke arah sana. Tatapan orang ini agak menakutkan. Seketika itu senjata pedang Wang Lin langsung menyerang, melesat ke arah lelaki tua dan wanita itu. Saat itu Wang Lin melepaskan mantra jari pemusnah, ekspresi wanita itu muram dan mata lelaki tua itu menjadi dingin. Seketika itu tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Luka bumi meledak." Bam! Pada saat itu seketika dari tanah langsung meledak hebat. Wang Lin berhasil membunuh salah satu penjaga itu. Pada saat itu perempuan itu melemparkan belati di tangannya. Belati dan pedang setengah bulan mulai bertarung. Saat itu Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya, mengeluarkan senjata cambuk jiwa yang dapat membuat jiwa bergetar. Wang Lin seketika itu mencambuk perempuan itu membuat dia terlempar keluar dari kehampaan dan ada bekas cambukan merah di wajahnya. Dia segera mundur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin menggunakan jurus telapak tangan, kemudian sebuah jejak tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Bam! Ledakan itu sangat dahsyat, menghantam perempuan itu sampai meninggal dunia akhirat. Scatter Devil yang melihat dari jauh tiba-tiba terkejut. Jejak telapak tangan itu dia. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia juga ada di sini? Seketika Scatter Devil ketakutan hebat. Setelah kedua penjaga iblis itu mati, tiba-tiba muncul teriakan yang sangat keras. Wang Lin, seorang pemuda berjubah hitam, berjalan dengan membawa bendera 100 juta jiwa, membawa kemarahan dan kebencian yang sangat dalam dan berteriak, "Wang Lin, apakah kau mengenaliku?" Tatapan mata Wang Lin memancarkan kejernihan dan berkata dengan nada rendah, "Hu Pao, kau sudah bertekad untuk mengkhianatiku. Kaulah yang mengkhianatiku duluan, kau bukan tandinganku lagi." Kemudian dengan kebenciannya, Hu Pao menyerangnya menggunakan bendera 100 juta fragmen jiwa miliknya. Namun Wang Lin dengan mudah menundukkan seluruh jiwa-jiwa itu dan melepaskan kendalinya dari Hu Pao. Hal ini pun membuat Hu Pao dipenuhi oleh kegilaan dan amarah saat menyerang Wang Lin. Tapi Wang Lin akhirnya mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan menyatukan 100 juta jiwa tersebut menjadi satu. Seketika itu Hu Pao langsung terdiam. Satu jiwa itu pun melancarkan pukulan pada Hu Pao dan langsung lawan membunuhnya. Bam! Tubuh Hu Pao lenyap seketika. Di akhir hidupnya Wang Lin tidak memuji Hu Pao, ia hanya menatapnya dengan tatapan guru yang gagal menjaga muridnya. Setelah kematian Hu Pao, Wang Lin akhirnya melihat sebuah menara hitam dan seorang penjaga di luarnya. Wang Lin pun mengeluarkan jurus sungai dunia bawah yang bercampur dengan energi pedang Ling Tian Huo. Pria tua berbaju zirah hitam itu mengerutkan kening dan matanya berbinar. Orang yang menciptakan energi pedang ini pasti seorang ahli yang tak tertandingi. Aku khawatir tingkat kultivasi orang itu sudah mencapai penghancur nirvana. Saat itu Wang Lin akhirnya sudah kembali sadar, kegilaan akibat buah surgawi, dan dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Kemudian armor iblis di dalam menara dan bertanya dengan menggunakan indera ilahi, "Dari mana kau belajar sidik telapak tangan itu?" Wang Lin berkata, "Aku mempelajarinya di alam surgawi kuno." Saat itu armor iblis itu kemudian memerintahkan penjaganya untuk menangkap Wang Lin hidup-hidup. Pria tua berbaju zirah hitam itu tanpa ragu melompat ke udara. Dia bergerak secepat kilat menuju Wang Lin. Dengan kultivasi ascendant tingkat lanjutnya, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Angin!" Dengan satu kata, tornado raksasa tiba-tiba muncul. Saat menyapu tanah, Wang Lin mengeluarkan tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah. Tornado yang datang dihentikan oleh aliran sungai dunia bawah.
Orang tua itu terheran, di usia semuda ini kau sudah memiliki daumu sendiri, kau bukan orang biasa. Lelaki tua itu tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Guntur, seberkas guntur hitam turun dari langit. Wang Lin mengangkat jari kelingking kirinya tanpa ragu-ragu. Jari dunia bawah. Wang Lin tidak boleh meremehkan mantra petir ini. Dia mendengar dari Situnan bahwa mantra petir adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Hal ini karena guntur dianggap sebagai kekuatan langit, dan bagaimana mungkin kekuatan langit dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Sungai dunia bawah mulai bergerak menerobos masuk ke dalam guntur hitam di langit, membawa kekuatan reinkarnasi. Ledakan dahsyat mengguncang bumi, menggema di langit. Bam! Guntur hitam menghilang sepenuhnya. Serangan datang lagi, orang tua itu berteriak, "Hujan!" Tetesan hujan ini jatuh dari langit seperti pedang langsung menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah dan langsung berjalan ke sungai dunia bawah. Ketika ia memasuki sungai dunia bawah, ia menyatu dengannya. Ia menjadi daunnya, ia adalah sungai dunia bawah. Dan dalam sekejap mata berubah menjadi naga air, Wang Lin berada di kepala naga. Kepala naga itu terangkat dan mengeluarkan raungan luar biasa. Hujan hitam yang jatuh dari langit tiba-tiba berhenti setelah gemuruh. Lelaki tua itu tidak menyerah dan terbang ke udara berteriak, "Angin, hujan, guntur, petir." Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya, ini adalah pertempuran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Energi pedang Ling Tianhou adalah benda yang melampaui langit. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan kembali menggunakan jari dunia bawah. Seketika itu 100 juta pecahan jiwa menyatu dengan sungai dunia bawah dan menjadi satu. Jiwa ini adalah jiwa sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah tampaknya telah memperoleh kecerdasan seekor naga, meraung dan ingin melahap mantra angin, hujan, guntur, dan kilat. BAM! Langit di atas medan pertempuran kuno itu tampak hancur berkeping-keping. Ini adalah pertempuran antara langit dan bumi. Saat pertarungan semakin intens, penjaga itu kemudian menggunakan dao iblis untuk memunculkan sebuah sabit yang berisi ilusi iblis. Wang Lin pun mengeluarkan energi pedang milik Ling Tianhou dan kemudian langsung mundur, karena Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan iblis yang ada di menara hitam. Setelah iblis di dalam menara berhasil mengatasi energi pedang milik Ling Tianhou, dia kemudian memberikan penjaganya lebih banyak energi iblis. Penjaga itu pun berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Sebuah tanduk hitam tumbuh di dahi lelaki tua itu dan memancarkan aura dingin. Dan langsung mengejar Wang Lin. Didesak oleh keadaan, Wang Lin akhirnya bertanya pada Yao Xixue di dalam kantong penyimpanannya tentang cara menggunakan pil jiwa darah. "Yao Xixue, beritahu aku cara menggunakan pil jiwa darah. Jika tidak, aku akan menghancurkan tas penyimpananku sebelum aku mati." Yao Xixue seketika ketakutan dan tidak berani melawan. Yao Xixue pun langsung menjawab, "Aku akan memberitahukan padamu." Yao Xixue menghela nafas, sudah cukup hidupnya disiksa oleh Wang Lin. Setelah pertanyaan selesai, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan pil jiwa darah dan kemudian menggunakan fungsinya dengan benar, lalu melemparnya ke kejauhan. Wang Lin kemudian berbalik ke penjaga iblis dan untuk meledakkan dirinya sendiri, "Dasar orang tua, matilah untukku." Kau sudah gila, Wang Lin. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini pun tidak ingin hadapi, dan menyebabkan tubuh penjaga itu roboh. Saat Wang Lin meledakkan dirinya sendiri, tepat ketika tubuhnya meledak, dia menatap menara hitam itu dan melayangkan pukulan. Menara hitam bergetar. Dalam sekejap mata, seluruh menara hitam runtuh. Scatter Devil berkata, "Kau berani menghancurkan menara iblisku. Bahkan jika kau punya hubungan dengannya, aku akan membunuhmu." Di kejauhan, wujud Wang Lin akhirnya terbentuk kembali. Kemudian Wang Lin ingin berteleportasi ke negara setan langit untuk meminta bantuan Bei Lu. Tapi pada saat itu, sebuah sosok yang mengenakan armor iblis akhirnya menyusul Wang Lin di belakangnya. Raungan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri." Seorang pria besar berzirah muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Wang Lin seketika kaget dan berteriak, "Ling Tianhou!" Pria bertubuh besar ini tampak sangat mirip dengan pendekar pedang suci Ling Tianhou. Tubuh kemudian Wang Lin menghilang dan muncul kembali 50 km di luar ibu kota.
Tepat pada saat itu, pria besar berzirah itu melangkah keluar dari kehampaan. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Kau tidak bisa lari." Dan seketika menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Siapa Ling Tianhou bagimu?" Tangan kanan pria bertubuh besar itu tiba-tiba berhenti. Ling Tianhou, nama yang familiar. Wang Lin segera mundur dan berteriak. Pendekar pedang suci Sekte Pedang Daluo, Ling Tianhou, pria besar itu seketika kebingungan. Tepat pada saat ini, ilusi jiwa iblis tiba-tiba muncul di antara alis pria besar itu. Wang Lin dengan cepat mundur dan berteriak, "Setan kuno!" Sebuah tekad kuat tiba-tiba muncul dari kota iblis langit dan turun di hadapan Wang Lin. Suara setan kuno itu terdengar, "Kau terlambat 10 tahun, pinjamkan darahmu padaku." Setelah beberapa waktu, Wang Lin akhirnya memanggil Bei Luo dan kemudian mengeluarkan darahnya untuk dijadikan wadah bagi kesadaran. Bei Luo, pertempuran melawan pertempuran dahsyat antara Bei Luo dan iblis itu pun akhirnya terjadi dan Wang Lin mengamatinya dari kejauhan. "Bei Luo, kau berani menghalangiku? Kau hanyalah salah satu dari 9 keping jiwa iblis kuno yang tersebar. Mengapa aku tidak bisa menghalangimu?" Suara gemuruh bergemuruh terdengar dari langit, dan kobaran api mengerikan memenuhi langit, dan terkadang energi spiritual iblis menyapu area itu. Setelah Wang Lin pulih, dia kemudian menyatukan semua mantra dan hartanya ke dalam sungai dunia bawah, dan menyerang iblis tersebut dijadikan wadah bagi kesadaran Bei Luo. Pertempuran dahsyat antara Bei Luo dan iblis itu pun akhirnya terjadi dan Wang Lin mengamatinya dari kejauhan. Setelah Wang Lin pulih, dia kemudian menyatukan semua mantra dan hartanya ke dalam sungai dunia bawah dan menyerang iblis tersebut. Saat iblis itu terluka parah, jiwanya kemudian meninggalkan tubuhnya dan membuat armornya lepas. Wang Lin kemudian mengambil armor tersebut dan menangkap jiwa iblis dan menyatu dengannya. Kemudian Bei Luo membawa Wang Lin ke Danau Naga untuk membantunya memurnikan iblis. Itulah spoiler singkat episode 123, sampai ketemu lagi di channel Bang Dongdong.